warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada ruangan yang kita cintai. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kegiatan sosialisasi budaya positif pada saat ini. Nah, adapun tujuan daripada kegiatan yang kami laksanakan ini adalah yang pertama, untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang materi budaya positif. Yang kedua, diharapkan setelah melakukan sosialisasi ini bisa diimplementasikan di SMP 2 Bakongan ini. Nah, materinya tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang keenam maksudnya segitiga restitusi. Sebelum kita masuk dalam materi paradigma belajar atau perubahan paradigma belajar, kita harus tahu dulu ada beberapa pertanyaan pemantik untuk materi budaya positif ini. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, bagaimana membangun budaya positif ini? Yang ketiga, mengapa budaya positif di sekolah perlu kita wujudkan? Dan yang keempat, siapa saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan budaya positif? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara budaya positif, apa yang teringat bagi kita, Bapak Ibu? Kalau kita berkata budaya, apa itu budaya? Bu Jubet, apa itu budaya, Bu Jubet? Kebiasaan ya Bu ya. Nah, budaya positif itu identik adalah dengan kebiasaan yang positif. Atau secara sederhananya, budaya positif itu adalah hal baik yang sudah ada dikerjakan di sekolah. Mungkin di antara kita sudah mengerjakan. Contohnya, mungkin kita seperti berdoa sebelum belajar. Itu adalah budaya positif, kebiasaan baik yang sudah kita bangun kepada siswa kita. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kita membangun budaya positif tersebut. Untuk membangun budaya positif di lingkungan kita, kita harus menyediakan lingkungan yang positif juga. Maksudnya lingkungan positif, lingkungan yang bisa mempengaruhi siswa kita untuk berperilaku positif. Kita harus menyediakan bukan hanya lingkungan positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, sehingga siswa kita bisa berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, dengan bebas. Merdeka dan atau bebas maksudnya dia bisa berkreativitas secara mandiri dan secara bertanggung jawab. Nah, apa yang harus kita kaji ulang di sini? Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini?
terlebih dahulu supaya apa yang kita harapkan bisa terwujud. Selanjutnya, budaya positif ini, Bapak Ibu, kenapa kita harus tularkan sejak dini kepada siswa kita? Karena budaya positif itu berfungsi sebagai identitas atau pengenal dan sebagai filter penyaring bagi mereka untuk menghadapi zaman sekarang, yang mana zaman sekarang dominan terhadap pengembangan intelektualitas. Nah, kita harus hindarkan budaya positif ini dari dogma-dogma atau pandangan terdahulu bahwa kalau kita harus menerapkan budaya positif harus ada hukuman sebagai alat kontrolnya. Kita harus jauhkan lagi. Kalau untuk menerapkan budaya positif kita tidak perlu hukuman untuk menciptakan kontrolnya bagi murid kita. Nah, budaya positif ini juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang positif. Apa itu cara yang positif? Yang pertama, penggunaan bahasa yang positif dan menghindari bahasa larangan. Nah, apa itu bahasa larangan? Bahasa larangan di sini adalah bahasa yang terkesan mengancam anak murid kita. Terkadang kalau kamu tidak melakukan, awas. Itu bahasa ancaman, itu masuk di dalam bahasa larangan yang tidak boleh kita keluarkan kepada anak didik kita. Yang kedua, kalau seandainya kita melihat anak didik kita belum berperilaku atau bersikap budaya positif, mungkin kita bisa panggil, kita ajak diskusi. Apa kesulitan dia sehingga dia tidak bisa menerapkan budaya positif dalam dirinya? Apa kesulitannya dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa menjalankannya. Nah, salah satu untuk membiasakan budaya positif ini yaitu dengan kita melakukan ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa? Keyakinan atau kesepakatan kelas ini di dalam kelas kita bisa secara demokrasi dari kita untuk kita. Nah, untuk materi keyakinan dan kesepakatan kelas nanti akan kita kupas setelah materi selanjutnya. Budaya positif ini, Bapak Ibu, haruslah guru yang mencontohkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita menginginkan budaya positif ini tumbuh dan berkembang di sekolah, kitalah sebagai guru yang harus memulai terlebih dahulu. Kenapa? Kita adalah teladan bagi murid kita. Seperti apa semboyan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tuthuri handayani. Nah, maksudnya di sini ingarso sung tulodo. Seorang guru di depan memberi contoh. Apa yang bisa dicontohkan oleh guru kepada muridnya, yaitu dalam bersikap maupun pola pikir. Jadi kalau seandainya kita menginginkan siswa kita yang di depan dulu memberikan contoh. Contoh dalam apa? Baik sikap dan pola pikir kita harus kita berikan yang baik bagi siswa kita sehingga siswa kita bisa mencontoh. Yang kedua, Imadia Mangun Karso. Kita di tengah seorang guru itu diharapkan dapat memberi inspirasi dan motivasi bagi muridnya. Walaupun motivasi yang terbaik sesungguhnya adalah motivasi yang ada dalam diri siswa tersebut, atau dibilang motivasi intrinsik. Kalau dari guru berarti dia butuh motivasi dari guru, berarti dia juga perlu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, Tuthuri Handayani di belakang. Seorang guru di belakang dia juga berusaha memberikan dorongan moral dan semangat kerja bagi muridnya. Nah, oke, beberapa contoh hal kecil ya yang mungkin sudah ada kita terapkan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini selalu kita bilang suruh anak untuk mengut sampah,
buang ke tempat sampah. Yang kedua, pasti kita selalu berusaha kepada anak kita kalau mau bertanya kepada guru ya itu harus dengan sopan. Yang ketiga, mengucapkan salam ataupun berterima kasih serta meminta maaf. Mungkin ini hal yang kecil, tapi ini sangat berdampak bagi karakter siswa kita. Yang selanjutnya adalah disiplin waktu. Nah, kalau kita di sini disiplin waktu, sebaiknya kalau kita masuk jam 7.30, seorang guru bisa mencontohkan kepada muridnya lebih cepat datangnya sebelum siswa kita. Nah, apalagi budaya positif yang bisa dibangun di sekolah. Nah, kejujuran. Mungkin ini juga sudah nampak pada saat pelaksanaan ujian akhir semester. Ya, kita mendudukkan siswa kan sendiri. Apa tujuan kita mendudukkan siswa sendiri-sendiri seperti itu? Kita menginginkan siswa kita percaya diri dalam membuat soal tersebut tanpa harus mencontek kepada siswa lain. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan ini pun sudah kita laksanakan. Bahkan kita punya program di sekolah kita ini, yaitu program 7K yang dilaksanakan Sabtu bersih pada hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, itu saling menghormati dan saling menghargai. Bukan hanya sesama siswa, tetapi guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Selanjutnya kita ajarkan mereka tanggung jawab. Nah, apa bentuk daripada tanggung jawab ini? Contohnya, kita memberikan siswa misalnya pekerjaan rumah. Nah, terkadang mereka entah lupa kan dia mengerjakan tugas di rumah, sehingga mereka mengerjakannya di sekolah. Nah, kita harus nasihati kalau seandainya kita memberikan tugas, kalau tugas yang di rumah berarti dikerjakan di rumah. Itu bentuk tanggung jawab yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita. Selanjutnya, menciptakan rasa aman. Nah, ini kemarin ada kasus ya Bu Nur Hamna, menciptakan rasa aman. Ini masalah bullying atau perundungan bahasanya. Pada si Fauzan kelas 71 dengan Nailur Rahma ya Bu. Kemarin itu Nailur Rahma mungkin bercerita kepada orang tuanya jika dia di sekolah selalu di body shaming oleh si Fauzan Warisi. Dia mengatakan seperti ini, hitam, apalagi Bu, pendek, jelek. Nah, itu kan bentuk dari body shaming. Nah, kalau seandainya itu ada undang-undangnya seperti itu. Nah, akhirnya dipanggil oleh Bu Nur Hamna, sehingga Bu Nur Hamna menyelesaikan masalah Fauzan Warisi dengan Nailur Rahma kemarin. Nah, kita harus menciptakan rasa aman di lingkungan kita sehingga siswa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di sekolah yang kita cintai. Selanjutnya, mencintai belajar. Mungkin ini yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Kenapa? Kita harapkan siswa kita bukan hanya pada saat ada guru dia belajar, misalkan seperti guru terlambat atau pada saat itu guru piket ada, cuman lagi masuk kelas, siswa ini kosong kelasnya. Kita inginkan siswa kita ini dengan secara mandiri, dia mau belajar secara mandiri, bukan harus dibilangin lagi seperti itu. Ini yang mungkin di sekolah kita yang masih perlu kita tanamkan kepada mereka. Tidak ada guru ataupun ada jam kosong, kalian belajar dengan secara mandiri. Nah, selanjutnya ini kerjasama. Nah, kerjasama sekarang untuk proses pembelajaran di abad 21 seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk pada abad 21 ini harus 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, seorang siswa yaitu punya 4C. Yang pertama, siswa harus punya critical thinking. Ya, critical thinking dalam artian mereka harus bisa berpikir kreatif, berpikir kritis maksudnya, dan problem solving. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu keterampilan yang harus mereka miliki pada yang pertama. Yang kedua, seorang siswa harus memiliki C yang kedua, yaitu kolaboratif. Nah, untuk sekarang ini pembelajaran bukan lagi sendiri-sendiri, tetapi sejalan dengan adanya pengembangan kurikulum, siswa diminta untuk bekerja sama. Yang sendiri-sendiri itu pada saat ujian saja.
Nah, namun pada saat pembelajaran itu sebaiknya siswa dikelompokkan dan itu mereka bekerja sama ya secara heterogen. Yang kurang pintar bisa dibantu oleh temannya yang pintar. Ya, yang ketiga yaitu seorang siswa harus punya kemampuan yang communication. Ya, seorang siswa harus punya kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, saya berusaha setelah semester di awal baru ini, saya berusaha salah satunya menerapkan budaya positif di kelas, yaitu karena mata pelajaran saya IPS dan itu sangat syarat dengan muatan materi konsep yang sangat padat. Sementara siswa kita tidak punya LKS, tidak punya buku pegangan di rumah sebelum sekolah, biar mereka tidak pada saat kita menjelaskan tidak terlalu terengah-engah ya Bapak Ibu ya. Saya suruh baca dulu terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu membaca buku 5-10 menit sebelum belajar. Nah, budaya membaca buku 5-10 menit ini nanti secara garis besarnya, nanti secara luas akan ditanamkan namanya program literasi. Nah, insya Allah ini akan kami laksanakan sesegera mungkin. Nah, sebagai alat kontrolnya ini adalah kartu baca. Kartu baca di sini berguna untuk siswa dalam satu semester ini tidak perlu banyak-banyak membaca buku. Ya, karena yang namanya faktor pembiasan tidak langsung harus nampak dari besar. Paling tidak dalam satu semester mereka bisa membaca minimal 3 buku. 3 buku yang sudah mereka baca, mereka tahu apa yang sudah mereka baca, dan mereka mereview apa yang mereka baca di selembar kertas dan mengkomunikasikan kepada guru wali kelas mereka. Nah, ini program ke depan yang mungkin akan kami laksanakan. Selanjutnya saya melaksanakan ini mungkin sebelum adanya juga program guru penggerak. Saya sudah melaksanakan 1 tahun saya di sini, yaitu sugesti selalu semangat pagi. Jadi kalau seandainya walaupun saya masuk agak pagi, agak siang, saya akan selalu berbilang selalu semangat pagi. Siswa akan bilang, kalau seandainya saya bilang selamat pagi, saya minta siswa saya bilang selalu semangat pagi. Artinya apa? Saya meminta siswa saya untuk mensugesti pikirannya, memotivasi pikirannya agar dia dalam keadaan apapun, mau pagi kah, siang, sore, selama itu tetap semangatnya semangat pagi. Kenapa? Semangat pagi itu semangat yang paling fresh, begitu ya Bapak Ibu ya. Namun pada intinya di sini budaya positif itu memang kata kuncinya adalah pembiasaan. Seperti kata pepatah, Allah bisa karena terbiasa. Karena terbiasa akan menjadi sebuah budaya. Nah, pertanyaan kita tadi, siapa yang bisa mendukung budaya positif ini? Nah, budaya positif di sekolah ini akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah. Norma-norma yang baik yang didoktrin oleh seorang guru atau disuntikan oleh guru kepada murid akan semakin menguatkan, mengokohkan kepribadian murid sehingga tercipta murid yang berkarakter. Nah, murid yang berkarakter inilah yang akan menjadi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah belum mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila? Sudah ya mudah-mudahan. Cuman mungkin harus apalagi ya, ada penjelasan yang lebih terkait dengan profil pelajar. Oke, untuk profil pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi, yang mampu bersaing apalagi pada abad 21 ini, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang diharapkan oleh kurikulum kita untuk menjadikan siswa menjadi siswa yang menjadi pembelajar
sepanjang hayat atau dibilang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu dikaitkan dengan 6 dimensi yang harus dimilikinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi siswa kita diminta untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global, tidak membedakan. Kalau mungkin di sini di sekolah kita tidak terlalu ketara perbedaan, baik dari segi agama, ras dan sebagainya ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu berbeda kita di sini. Yang ketiga, mampu bergotong royong atau mampu bekerja sama dengan sesamanya, dengan siswa lain maksudnya. Selanjutnya, dia bisa mandiri dan selanjutnya bernalar kritis dan mampu untuk kreatif. Nah, kalau kita menginginkan siswa kita menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila tadi, kita sebagai guru harus memantaskan diri terlebih dahulu. Karena bagaimana kita mengharapkan siswa sementara kita tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam diri kita. Karena yang namanya guru adalah role model untuk digugu dan ditiru atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, siapa yang harus mewujudkan budaya positif? Siapa Bapak Ibu yang harus mewujudkan budaya positif? Siswa dan guru. Nah, siapa lagi Bu? Pak? Nah, yang selain siswa dan guru, siapa lagi? Siswa, guru, manajemen sekolah. Manajemen sekolah di sini kepala sekolah juga ataupun wakil kepala sekolah, bagian apapun ya, itu masuk dalam manajemen sekolah. Termasuk karyawan tata usaha dan orang tua yang istilahnya dia menitipkan anaknya di sekolah, berarti dia harus ikut membangun budaya positif. Salah satunya dengan dia menyuruh siswa anaknya di rumah untuk pergi sekolah tepat waktu. Nah, dan pihak lain yang juga terlibat dalam sekolah tersebut. Belajar. Nah, paradigma itu adalah cara berpikir atau cara pandang. Nah, bagaimana cara kita merubah cara berpikir siswa? Kita yang terlebih dahulu seorang guru harus mengubah cara berpikir kita. Karena dalam paradigma, tujuan dari pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, akan tetapi untuk membentuk karakter siswa tersebut. Karakter seperti apa? Karakter yang mengacu kepada serangkaian pengetahuan atau kognitif, sikap atau attitude, dan motivasi, serta perilaku, behaviors, dan keterampilan, skill. Itu adalah serangkaian daripada karakter yang diharapkan. Satu, dia mengatakan bahwa bila kita ingin mengubah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan atau kerangka pedoman kita. Nah, bagaimana cara kita merubah itu? Kita harus merubah bagaimana pandangan kita tentang dunia, bagaimana pandangan kita untuk berpikir tentang manusia lainnya. Nah, seperti apa? Ini stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Yang pada awalnya kalau kita berpikir realitas kebutuhan kita sama, kita rubah kepada realitas kebutuhan kita itu berbeda. Antara kita masing-masing ini berbeda, tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikiran seperti itu. Yang kedua, ya selanjutnya kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah kepada apa yang kita lihat ya dari sudut pandang kita. Jangan kita samakan dengan orang lain berpikir atau bersudut pandang. Biarkan dia dengan berpikir secara akalnya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita berpikir tentang teori stimulus respon, siswa kita melakukan kesalahan,
suatu perbuatan buruk, kita beranggapan, oh ini adalah sebuah kesalahan. Padahal kalau seandainya kita rubah menjadi pandangan teori kontrol tentang dunia, bisa saja kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita itu memiliki tujuan sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita ubah. Nah, dan terakhir, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita ubah kepada hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Nah, Bapak Ibu, coba saya minta kenapa tentang materi ini. Coba saya minta angkat tangannya. Minta angkat tangannya. Angkat tangannya, Bapak. Jadi begini. Kalau saya bilang, tolong berpikirkan apa barang berharga yang akan Ibu taruh di dalam gempalan tangan Bapak Ibu. Sudah terpikir apa ya barang berharga yang Ibu taruh? Sudah, habis itu kepalkan. Oke. Sudah ya? Bu Ida, sudah terpikir apa yang mau ditaruh di dalam tangannya? Sudah. Oke. Kalau saya meminta dengan cara membujuk, misalkan kepada Bu Dewi, Bu Dewi, saya maulah yang di tangan Ibu. Kira-kira Ibu mau tidak, Bu? Tidak. Nah, kalau Bu Dewi bilang tidak, mungkin Pak Tar bisa saja, Pak, saya mau yang di tangan Bapak. Boleh Pak? Boleh. Nah, berbeda sudah pandangan antara Bu Dewi dengan Pak Tar. Itu hanya dengan bujukan seperti itu. Karena alat kontrolnya bisa saja dengan cara dibujuk, ataupun dengan cara bentakan, atau dengan cara yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua, motivasi disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Kalau kita berbicara tentang disiplin, mungkin juga sudah kita singgung pada budaya positif tadi. Disiplin itu apa? Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Tepat waktu, taat, patuh terhadap peraturan, dan lain sebagainya. Nah, namun bagi sebagian orang, disiplin ini terkadang identik dengan kata hukuman. Jadi mau melaksanakan disiplin harus ada hukumannya. Biar apa? Biar siswa kita agak takut. Mungkin kita ada yang berpikir seperti itu. Termasuk kemarin itu saya sempat berpikir seperti itu. Kalau siswa tidak bisa saya ingatkan dengan berdisiplin, mungkin saya siapkan agar alat kontrolnya hukuman sebagai alat kontrolnya. Nah, padahal tidak perlu sama sekali kita laksanakan hukuman tersebut sebagai alat kontrol disiplin tersebut. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan disiplin, kalau sudah ada kata-kata disiplin ini, berarti ada kata-kata ketidaknyamanan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin tersebut. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang diminta itu adalah disiplin diri. Disiplin diri ini adalah disiplin yang dimiliki, yang bersifat motivasi internal. Namun, kalau kita tidak mampu untuk memotivasi diri kita secara internal, kita butuh pihak lain atau motivasi eksternal untuk mengontrol diri kita. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan dari Diana Gosen dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu adalah belajar. Nah, dari disiplin
Seseorang menggali potensinya untuk menuju kepada sebuah tujuan. Artinya apa? Disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita dan bagaimana kita menguasai diri dan memilih tindakan-tindakan yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin dalam dirinya berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, kalau kita hubungkan disiplin positif itu dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Diana Gosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah yang dimiliki oleh seorang manusia. Kenapa dibilang seperti ini? Karena seseorang melaksanakan disiplin hanya untuk terhindar dari hukuman, hanya agar dia menghindari ketidaknyamanan. Nah, orang seperti ini, kalau seandainya dia akan berkata, apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukan disiplin tersebut? Orang ini akan berpikir secara seperti itu. Nah, siswa kita, ya, saya contohkan siswa kita. Saya masuk ke kelas 82 kemarin itu Bapak Ibu. Saya bilang, "Nak, kalian melaksanakan disiplin datang tepat waktu. Itu gunanya untuk apa?" Salah satu siswa berteriak, saling menjawab pertanyaan saya. Nah, ada yang paling kencang bilang, "Agar tidak dihukum pungut sampah, Bu," katanya. Jadi apa yang dijawab oleh siswa kita itu ini tercermin dari sini. Berarti dia bukan ya, belum menemukan dalam dirinya nih motivasi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut untuk disuruh memungut sampah karena kalau seandainya dia terlambat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi terbaik kedua lah setelah nanti ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi tingkatannya yang kedua. Kalau tadi motivasi seseorang berperilaku disiplin tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi dia akan berkata kepada dirinya, kalau seandainya saya melakukan ini, disiplin maksudnya, apa ya yang akan saya dapatkan? Jadi ada yang diharapkan. Nah, ini masih bukan motivasi intrinsik, bukan motivasi dalam dirinya yang muncul. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi seperti inilah yang kita harapkan ada dan tumbuh di sekolah kita ini. Kita tidak inginkan lagi motivasi kita yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, baik kita sebagai guru ataupun siswa kita. Yang kedua, kita jangan lagi memiliki motivasi untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan reward dan lain sebagainya. Tetapi kita tumbuh kembangkan motivasi yang ketiga ini, bahwa kita melaksanakan disiplin, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan. Kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Sehingga kalau kita sudah bermotivasi seperti ini, ya, kita sudah motivasi internal dalam diri kita. Sebenarnya kita tidak perlu lagi motivasi dari orang lain, karena motivasi terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif yang kami sampaikan itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga,
yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan keyakinan yang sudah ada. Ya, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga materi kita adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut William Glasser dalam bukunya yaitu tentang Choice Theory, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, yaitu fun. Yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Akan kita bahas satu persatu. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu atau survival terdiri atas kebutuhan secara fisiologis dan kebutuhan secara psikologis. Fisiologis dalam artian adalah fisik, di mana kebutuhan kalau secara fisik makan, yang utama minum, pakaian, rumah, ya. Dan kalau kebutuhan untuk psikologis, kebutuhan rasa aman juga merupakan bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini bagaimana dia bisa diterima dalam lingkungan sosialnya, dicintai dan disayangi. Nah, terkadang siswa kita melakukan sebuah kesalahan, dia berperilaku seperti itu karena memang mereka menginginkan adanya perhatian dan kasih sayang dari kita sebagai gurunya. Nah, contohnya apa? Contohnya si Harry kelas 3-2. Dia adalah siswa yang sering sekali, ya saya sebagai wali kelasnya sering kali dibilangi oleh guru-guru, kelakuannya banyak sekali yang dibilang kepada saya. Nah, terkadang saya memanggil dia, saya tanya dia, Harry, kenapa Harry melakukan seperti itu? Nah, dia pun menjawab dengan baik. Beda kalau seandainya kalau dia di dalam kelas, terkadang dia dengan dengan bahasa yang kurang sopan, dengan bahasa yang tidak baik, ya. Tapi di saat kita bertanya kepada dia dengan lembut, dengan kasih sayang, dia pun menyampaikan keluhan-keluhan dia dalam belajar seperti itu. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan dalam artian kebutuhan akan kemandirian. Siswa kita ingin dia untuk mandiri dalam menjalankan, mungkin dalam pembelajaran dia mengharapkan kebebasan seperti itu. Yang keempat, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia lainnya adalah seseorang butuh kesenangan. Apalagi seperti ini Bapak Ibu, saya guru IPS, kalau sudah masuk jam pelajaran pada siang hari, itu saya tidak terlalu menekankan yang bagaimana siswa saya, karena saya terasa mengantuk juga kalau seandainya melaksanakan tugas yang banyak muatan materinya. Terkadang saya bawa mereka itu keluar kelas. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membawa mereka supaya mereka lebih funny. Setelah saya berikan arahan di dalam kelas apa yang akan kita kerjakan di dalam kelas, dan kita buat kesepakatan kalau nanti di luar tidak boleh lari-larian, kita belajar apa yang sudah kita tetapkan. Nah, di luar kelas pun insya Allah coba Bapak Ibu lihat sendiri, mereka tetap dengan santai tapi tetap fokus untuk membahas apa tugas yang saya berikan. Dan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan tentang kekuasaan. Nah, ini mungkin kita contohkan kemarin anak kita si Agus Rianda dengan si Habibie dengan beraninya
Dia mendatangi bahkan Sirian ke kelas 31. Artinya apa? Dia sampai berani loh ke kelas lawannya. Nah berarti dia menginginkan, berarti saya berani. Berarti dia ingin terlihat dia berkuasa. Nah, dia berani begitu. Nah, selanjutnya materinya itu tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu terdiri atas 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai monitor atau sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum, dia bisa saja memposisikan dirinya bukan hanya dengan melakukan hukuman fisik, akan tetapi dia bisa dengan hukuman secara verbal. Hukuman verbal di sini yaitu hukuman secara lisan, secara bahasa, dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kamu kalau tidak patuhi aturan saya, awas kamu ya. Nah, bahasa seperti itulah bahasa kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Untuk pembuat orang merasa bersalah, kita bisa menanyakan seperti ini. Kita tanyakan dengan lemah lembut. Heri atau siapa? Saya yang biasa saya tangani, yang selalu berulah itu adalah Heri, Habibi, ya, yang biasa masuk kantor. Saya tanyakan terkadang dengan lemah lembut. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu lagi? Baru 1 hari yang lalu kena masuk kantor, sekarang kamu lagi. Ya, dia menuduh dan merasa bersalah. Saya bahasakan kepada dia seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, bisa dengan memanggil siswa tersebut, berbicara face to face, 4 mata, yang layaknya dengan teman. Cuman pada posisi teman ini ada positif dan negatifnya. Apa positif dan negatifnya? Positifnya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita bisa menjalin hubungan yang baik kita dengan siswa. Itu positifnya. Kalau negatifnya, kita kalau seandainya sekali saja tidak memberikan bantuan kepada siswa kita akan merasa kecewa. Jadi dia, kenapa ibu tidak membantu saya? Jadi ada positif dan negatif kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dan monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, memantau. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku dari orang-orang yang kita awasi. Nah, apa alat kontrol kita? Nah, mungkin untuk monitor atau pemantau, kemarin ya Bu Dewi, sebelum kita sudah membuat kesempatan kepada siswa. Bagi siswa yang tidak hadir atau alfa sebanyak 5 kali, kita akan buat surat teguran. Nah, namun kalau lebih dari 5 bahkan 10, kita akan panggil orang tuanya. Dan ini kita laksanakan per bulannya, seperti itu. Nah, pada saat itu siswa kita pada akhir bulan, alat kontrol kita adalah daftar hadir per kelasnya. Jadi kelas 71, 72, 81, 82, 91, 92, semua sekretaris atau ketuanya melaporkan kepada wali kelas. Jadi didapatkanlah data-data siswa yang hadir 5 alfanya dalam 1 bulan atau ada yang lebih. Yang lebih seperti yang saya bilang tadi, diberikan
surat undangan datang ke orang tuanya untuk bertanya kenapa bisa hadir dalam 1 bulan lebih dari 10 kali. Nah, yang terakhir, posisi yang sangat baik untuk kita terapkan, posisi seorang manajer. Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, berarti kita sudah memposisikan dua yang sudah kita ada dalam diri kita, yaitu kita sebagai teman dan kita sebagai pemantau atau monitor bagi siswa kita. Nah, pada posisi manajer ini yaitu posisi mentor. Di mana tugas mentor kan sebenarnya adalah konselor. Konselor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Kita di sini bukan lagi menyalah-nyalahkan siswa, tapi kita di sini meminta siswa atau membimbing siswa kita untuk mengatur dirinya sendiri. Kita membimbing murid kita untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan seorang siswa itu dari kelompoknya, tetapi kita kembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. 5. Keyakinan kelas. Adapun pertanyaan pertama mengenai sebuah keyakinan kelas ini, keyakinan kelas atau biasa kita bilang dengan kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Kenapa kita harus kalau membuat sebuah sebuah kolaborasi? Karena keyakinan kelas ini adalah kolaborasi antara guru dan siswa di dalam kelas. Kenapa kita tidak buat peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Bu Dewi? Kalau keyakinan kelas itu untuk meyakinkan siswa. Kalau kelas itu untuk meyakinkan siswa. Bapak, Pak Tarmizi, kenapa kita tidak buat peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena itu ada sebenarnya waktu dia kan beberapa guru yang memberikan nilai untuk supaya bisa dia yakin dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, sejalan yang dibilang oleh dosen, keyakinan akan lebih, kalau kita memakai keyakinan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam. Berarti sesuatu yang sudah dipercayainya, sesuatu yang sudah diyakininya akan memotivasi dia secara intrinsik, secara dari dalam. Nah, dan kalau dia sudah yakin, dia akan lebih tergerak, dia akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tersebut. Dan juga daripada dia hanya mengikuti serangkaian peraturan. Dan begini juga, kalau peraturan biasanya lebih condong kepada tidak ada feedbacknya begitu. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah, siswa harus mematuhi. Misalkan yang laki-laki seragamnya harus dimasukkan, bajunya masukkan dalam baju, dan sepatunya harus hitam. Itu peraturan. Nah, kalau keyakinan, salah satu keyakinan mereka pada saat pembelajaran atau diskusi harus berkata sopan. Mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka pada saat melaksanakan diskusi mereka bisa dengan sopan karena mereka yakin seperti itu. Nah, inilah pengertian dari sebenarnya daripada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas, perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, maka akan tercipta budaya positif. Nah, untuk terbentuknya budaya positif harus diciptakan dan disepakati sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu, keyakinan atau kesepakatan kelas ini biasanya dibuat pada awal semester. Nah, tidak perlu banyak-banyak.
kita minta brainstorming, kita minta beberapa ide, kita minta anak murid kita untuk menuliskan di depan kelas. Ibu minta kepada kalian, apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas ini? Ya. Mereka secara bergiliran tampil ke dalam kelas, ke depan kelas maksudnya, untuk membuat apa yang mereka yakini. Nah, setelah kami rembukan, ya, berarti di sini kan ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk melaksanakan. Yang awalnya ide mereka sangat banyak, kita telah membuat keyakinan jangan sampai memberatkan siswa, paling tidak 4 atau 8 keyakinan saja. Nah, kita buatkan dan mereka yang berkreasi sendiri untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini kesempatan kelas atau keyakinan kelas 72. Ini mereka sendiri yang memasangnya. Nah, jadi sebelum belajar saya selalu mengingatkan apa yang sudah kalian yakini, apa yang sudah kita sepakati, tolong kalian ingat. Nah, itu tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, terakhir ini materinya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya dia melakukan kesalahan, dia tidak merasa minder untuk balik ke keadaan kelompoknya atau merasa dikucilkan oleh kelompoknya. Kita membangun itu dalam dirinya bahwa seandainya dia melakukan kesalahan, setelah kita berikan restitusi seperti itu, dia bisa balik dengan rasa percaya diri dan karakter yang lebih kuat dalam kelompoknya. Nah, restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Chalfont Gosset 1996. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada restitusi ini? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah sebuah tawaran, ditawarkan dan bukan suatu paksaan kepada siswa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tersebut. Nah, lebih kurang seperti ini. Kalau kita ingin melakukan restitusi kepada siswa kita, ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, jika siswa kita sudah tahu kita melakukan kesalahan, kita panggil. Yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan dulu. Kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita validasi tindakannya yang salah. Dan yang terakhir, kita tanyakan keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, sebelumnya saya tampilkan apa yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah ini mengenai tentang kegiatan restitusi yang saya lakukan. Seru. Nah, ada 2 orang, yaitu Ika Maulidia dan Baizah. Yang pertama ini adalah Baizah. Saya memanggil Baizah karena ketahuan dia memakai lipstik di sekolah. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas.
Saya menanyakan kepada dia, dia tahu kenapa saya panggil ke dalam kantor. Dia menjawab, ya saya tahu Bu, karena saya melakukan sebuah kesalahan. Nah, setelah itu apa kesalahan yang sudah Reza buat? Saya memakai lipstik Bu, katanya. Nah, saya stabilkan identitasnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga pun dengan ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang saya tanyakan lagi kepada dia, apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Nah, tidak boleh bagi perempuan untuk memakai kosmetik ataupun aksesoris di sekolah. Nah, dia tahu keyakinan atau kesepakatan yang telah dia buat. Nah, dan terakhir saya minta untuk kedepannya, saya harapkan tidak ada lagi masalah yang serupa ataupun kasus yang lain yang dia melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya telah diberikan tadi, mudah-mudahan apa yang kita jalankan di sekolah kita ini supaya berjalan dengan lancar, baik dalam disiplin dan juga proses belajar mengajar. Mungkin sebenarnya sudah ditetapkan dari awal, mungkin ada kekurangan-kekurangan. Dengan ada guru penggerak ini lebih maju, lebih bisa kita terapkan sebaik-baiknya. Juga dalam hal-hal yang lain seperti dalam proses belajar mengajar, mungkin ini juga kami daripada guru-guru yang seperti saya ini sudah tua, mungkin bertambah pengalaman di sini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh guru penggerak ini ke depan lebih maju dan SMP Negeri 2 ini lebih berjalan. Demikian daripada. Terima kasih Bapak. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tar. Ya, apa yang sudah kami sosialisasikan tentang budaya positif hendaknya bukan hanya tinggal pada sosialisasi, tetapi supaya kita bisa terapkan baik di kelas maupun di sekolah SMP Negeri 2 yang kita cintai.